Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, sebuah janji suci berakhir dengan pengkhianatan paling keji. Saat dua garis biru terukir sebagai bukti cinta, pria yang ia puja justru lari menghilang, meninggalkannya seorang diri, menelan caci maki dan hinaan yang merajam jiwa. Namun, saat semua pintu tertutup rapat dan dunia terasa kiamat, seorang sahabat masa kecil tiba-tiba melangkah maju, siap meneriakkan sebuah kebohongan besar yang akan mengubah segalanya. Kebohongan apakah itu? Dan seberapa mahal harga yang harus ia bayar untuk sebuah pengorbanan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di atas Majalaya sore itu berwarna jingga pekat, memantulkan cahayanya di permukaan sungai Citarum yang mengalir tenang. Dari jembatan tua yang menghubungkan kampungnya dengan pusat kecamatan, Dinda bisa melihat siluet para pekerja pabrik tekstil yang mulai berjalan pulang. Udara dipenuhi campuran aroma kain yang baru dicelup dan wangi jajanan sore yang mulai dijajakan di pinggir jalan. Disinilah dunianya. Sebuah dunia yang terasa sempit, namun penuh dengan mimpi yang luas. Dan pusat dari semua mimpi itu adalah Rian. Lihat Dinda. Suara Rian memecah lamunannya. Lembut, dan selalu berhasil membuat jantung Dinda berdebar sedikit lebih cepat. Suatu saat nanti, kita tidak akan lagi melihat matahari terbenam dari jembatan ini. Kita akan melihatnya dari jendela apartemen kita di Bandung, dengan lampu kota yang berkelip seperti lautan bintang di bawah sana. Dinda menoleh, menatap wajah Rian yang dipahat sempurna oleh cahaya senja. Senyumnya begitu menawan, matanya memancarkan janji akan sebuah dunia yang lebih baik. Sebuah dunia yang jauh dari hiruk-pikuk pabrik dan gosip tetangga yang lebih cepat dari angin. Apa itu janji, Kang Rian? Bisik Dinda. Ada nada manja dalam suaranya. Rian tertawa kecil. Ia meraih jemari Dinda dan menggenggamnya erat. Itu bukan janji, Neng. Itu adalah takdir kita. Takdir yang akan aku wujudkan untukmu. Bagi Dinda, kata-kata Rian adalah mantra. Ia bertemu Rian 3 bulan lalu. Seorang pemuda dari kota sebelah yang katanya sedang mengurus bisnis keluarga di Majalaya. Pesonanya, cara bicaranya yang meyakinkan, dan mobil sedan bekas yang selalu terlihat mengkilap, membuatnya berbeda dari semua pemuda yang pernah Dinda kenal. Ia merasa seperti seorang putri yang akhirnya ditemukan oleh pangerannya. Keesokan harinya, saat membantu ibunya di warung kecil mereka, Bayu datang. Ia meletakkan sekeranjang singkong di atas meja, hasil panen dari kebun kecil di belakang rumahnya. Bayu, sahabatnya sejak mereka masih sama-sama ingusan dan bermain di pematang sawah. Wajahnya selalu tenang, bicaranya tidak banyak, tapi tatapannya selalu jujur. Sibuk sekali sepertinya, sapa Bayu, sambil mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangan. Dinda tersenyum. Alhamdulillah, Yu. Selalu ada saja yang harus dikerjakan. Kemarin aku lihat kamu di jembatan. Sama dia? Tanya Bayu. Nadanya datar, tapi Dinda bisa menangkap sedikit keraguan di sana. Iya, sama Kang Rian, jawab Dinda. Pipinya bersemu merah. Dia baik sekali. Yu, dia bilang, dia mau membawaku pergi dari sini, memulai hidup baru di kota. Bayu terdiam sejenak. Ia mengambil sebotol limun dari dalam lemari pendingin, meneguknya pelan. Kota itu keras, Din. Tidak semua yang berkilau itu emas. Dinda mengerucutkan bibirnya. Kamu ini, kok seperti tidak suka aku bahagia? Kang Rian itu berbeda. Dia tulus. Bayu meletakkan botol itu kembali. Ia menatap Dinda lekat-lekat. Tatapan yang selalu membuat Dinda merasa aman, tapi kali ini sedikit mengusik. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Itu saja. Aku akan selalu senang kalau kamu memang benar-benar bahagia. Setelah berkata begitu, Bayu pamit, meninggalkan Dinda dengan perasaan yang sedikit campur aduk. Tapi, bayangan senyum Rian dan janji-janjinya yang manis dengan cepat menepis semua keraguan itu.
Bayu hanya terlalu protektif, pikirnya. Dia tidak mengerti cinta yang sesungguhnya. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Hubungan Dinda dan Rian semakin dalam, atau setidaknya, itulah yang Dinda rasakan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menyusuri jalanan Majalaya di sore hari, atau sesekali pergi makan ke pusat kota Bandung, membuat Dinda merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, ada hal-hal kecil yang terkadang terasa janggal. Rian terkadang sulit dihubungi berhari-hari, dengan alasan sibuk mengurus pekerjaan. Ia tidak pernah mau diajak ke rumahnya. Selalu berkata rumahnya sedang direnovasi. Ia juga tidak pernah mau difoto berdua, katanya. Nanti saja kalau kita sudah resmi. Biar jadi kejutan untuk semua orang. Dinda, yang dibutakan oleh cinta, menelan semua alasan itu bulat-bulat. Baginya, itu semua adalah bagian dari perjuangan Rian untuk membangun masa depan mereka. Ia percaya sepenuhnya. Hingga suatu pagi, dunia Dinda yang penuh warna jingga dan merah jambu mulai terasa berputar. Saat sedang menyapu teras rumah, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat. Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan semua sarapan yang baru saja ditelannya. Awalnya ia pikir hanya masuk angin biasa. Tapi, hal itu terjadi lagi keesokan paginya, dan pagi berikutnya. Ibunya mulai menatapnya dengan pandangan curiga. Sebuah ketakutan yang dingin mulai merayap di hatinya. Ia teringat bulan lalu, saat ia dan Rian terjebak hujan deras di sebuah villa sewaan di Ciwidey. Rian membisikkan kata-kata cinta, meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, bahwa ia akan bertanggung jawab atas segalanya. Saat itu, Dinda percaya. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan uang tabungannya untuk membeli sebuah benda kecil dari apotek di seberang pasar. Ia menunggu hingga rumah sepi, lalu mengunci diri di kamar mandi. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mengikuti petunjuk di kemasan, lalu menunggu. Menunggu hasil yang akan menentukan seluruh sisa hidupnya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Akhirnya, dengan napas tertahan, ia memberanikan diri untuk melihat. 2 garis. Jus. Tegas. Tidak mungkin salah. Tubuhnya lemas seketika. Ia merosot, bersandar pada dinding kamar mandi yang dingin. Tangannya secara refleks terangkat, memegang perutnya yang masih rata. Ada kehidupan di sana. Darah dagingnya. Darah daging Rian. Napasnya memburu. Panik mulai mencekiknya. Tapi kemudian, wajah Rian terlintas di benaknya. Senyumnya, janjinya, kata-katanya. Itu adalah takdir kita. Perlahan, ketakutan itu berubah menjadi sebuah harapan yang rapuh. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari keluarga kecil mereka. Rian pasti akan bahagia. Dia harus bahagia. Dia sudah berjanji. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Dinda bangkit. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Tapi ia memaksakan seulas senyum. Kang Rian akan segera menjadi seorang ayah. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia meraih ponselnya, mencari nama Rian di daftar kontak. Ia harus memberitahunya sekarang juga. Ini adalah kabar bahagia yang akan mengikat mereka selamanya. Jari jemarinya yang masih gemetar, menekan tombol panggil. 1 nada sambung, 2 nada sambung, 3. Nada sambung itu terasa seperti dentuman lonceng di telinga Dinda. 1, 2, 3, 4. Tepat saat Dinda hampir putus asa, panggilan itu diangkat. Suara yang familiar dan menenangkan itu menyapa dari seberang. Halo, Neng Geulis. Kenapa telepon pagi-pagi? Kangen ya? Suara Rian terdengar ringan, seolah tanpa beban. Jantung Dinda sedikit lega mendengarnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan getaran di suaranya. Akang, ada yang mau Dinda sampaikan. Ini penting sekali. Ada jeda sejenak. Dinda bisa mendengar suara keramaian di latar belakang, seperti suara pasar atau terminal. Penting? Penting bagaimana?
Jangan bikin Akang penasaran. Dinda, Dinda. Ia menelan ludah. Kerongkongannya terasa kering. Dinda hamil, Kang. Hening. Keheningan di ujung telepon itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Suara keramaian yang tadi terdengar seolah menjauh. Dinda menahan napas. Menunggu. Hamil? Suara Rian akhirnya terdengar lagi. Tapi kini nadanya berbeda. Datar, dingin, dan penuh kewaspadaan. Kamu jangan bercanda, Dinda. Ini tidak lucu. Dinda tidak bercanda, Kang. Sumpah demi Allah, Dinda serius. Tadi Dinda sudah periksa. Isak tangis yang sedari tadi ditahannya akhirnya pecah. Dan hasilnya positif. Ini anak kita, Kang. Anak kita? Rian tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar asing dan kejam. Kamu yakin itu anakku? Kita kan selalu hati-hati. Jangan-jangan kamu. Kata-kata itu menggantung. Tapi tuduhan di dalamnya terasa menusuk langsung ke jantung Dinda. Dunianya mulai retak. Akang, kenapa bicara seperti itu? Dinda tidak pernah bersama laki-laki lain selain Akang. Tidak pernah. Sudah, potong Rian cepat. Suaranya terdengar jengkel. Aku lagi pusing banyak kerjaan. Nanti aku telepon lagi. Jangan hubungi aku dulu. Biar aku yang berpikir. Klik. Panggilan itu ditutup. Begitu saja. Dinda termangu. Menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tangannya gemetar hebat. Ini pasti hanya mimpi buruk. Rian hanya kaget. Ya, dia pasti hanya kaget. Nanti, kalau sudah tenang, dia pasti akan menelepon kembali dan meminta maaf. Dia pasti akan datang, memeluknya, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia pasti akan melakukannya. Dia sudah berjanji. Tapi satu hari berlalu tanpa kabar. Ponsel Dinda tetap diam. Pesan-pesan yang ia kirimkan hanya menunjukkan satu centang. Tidak terkirim. 2 hari berlalu. Dinda mencoba menelepon. Lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi yang terdengar hanyalah suara operator yang memberitahu bahwa nomor yang ia tuju sedang tidak aktif. Panik yang sesungguhnya mulai mencengkeramnya seperti cakar es. Rian tidak hanya diam. Dia menghilang. Dia memblokir nomornya. Sebuah pikiran nekat muncul di kepalanya. Rian pernah menyebut nama Cicalengka, sebuah kecamatan lain yang tidak terlalu jauh dari Majalaya. Dia bilang punya kerabat di sana. Mungkin ponselnya rusak. Mungkin dia sedang ada masalah keluarga. Dinda harus menemuinya. Ia harus mendengar penjelasan langsung dari mulutnya. Dengan sisa uang yang ia punya, Dinda naik angkot menuju Cicalengka. Perutnya mual, bukan hanya karena kehamilannya, tapi juga karena cemas yang luar biasa. Sepanjang jalan, ia merangkai kata-kata di kepalanya. Ia akan bersikap tenang. Ia akan mendengarkan penjelasan Rian. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Sesampainya di Cicalengka, ia baru sadar betapa bodohnya dirinya. Ia tidak tahu alamat pasti. Ia hanya tahu nama dan deskripsi mobil sedan bekas berwarna biru gelap. Ia mulai bertanya dari satu warung ke warung lainnya, menunjukkan foto Rian satu-satunya yang berhasil ia ambil diam-diam. Kebanyakan orang menggelengkan kepala. Hingga akhirnya, di sebuah pangkalan ojek dekat stasiun, seorang bapak parubaya menatap foto itu lama. Oh, si Ujang pembuat masalah ini. Gumam bapak itu. Hati Dinda mencelos. Bapak kenal dengan Kang Rian. Bapak itu tertawa kecil. Kenal sekali, Neng. Namanya bukan Rian di sini, tapi Sofyan. Rumahnya di ujung jalan itu. Tapi kalau Neng cari dia, lebih baik jangan. Kasihan nanti sama istrinya. Istrinya. Satu kata itu menghantam Dinda seperti godam. Telinganya berdenging. Istri? Maksud bapak. Loh, Eneng tidak tahu? Si Sofyan itu sudah punya istri. Anaknya malah sudah mau 2. Memang dari dulu kelakuannya begitu. Suka tebar pesona kemana-mana. Bikin pusing keluarganya saja. Mobil biru itu juga bukan punya dia. Itu mobil sewaan. Jelas bapak itu panjang lebar.
Tidak menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya menghancurkan dunia Dinda menjadi kepingan-kepingan kecil. Dinda tidak mendengar sisanya. Ia hanya mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar, lalu berjalan menjauh dengan langkah kosong. Jadi selama ini, semuanya bohong. Janji di bawah langit Majalaya. Rencana masa depan di Bandung. Namanya, statusnya, semuanya. Ia bukan seorang putri yang menunggu pangeran. Ia hanyalah seorang gadis bodoh dari kampung, yang menjadi korban selingkuhan seorang laki-laki beristri. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menembus neraka. Ia duduk di pojok angkot yang sesak, memeluk tasnya erat-erat, sementara air mata mengalir tanpa henti membasahi pipinya. Langit jingga yang dulu terlihat romantis, kini tampak seperti luka yang menganga. Sungai Citarum yang dulu menenangkan, kini seolah mengejek kepolosannya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengurung diri di kamar. Ia menangis hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Harapan telah mati, digantikan oleh rasa sakit, malu, dan putus asa yang tak terkira. Kondisinya yang semakin memburuk tidak luput dari perhatian ibunya. Puncaknya adalah ketika Dinda pingsan di dapur keesokan paginya. Di bawah desakan dan tatapan tajam ibunya, pertahanan Dinda akhirnya runtuh. Di atas tikar pandan di ruang tengah, Dinda menceritakan semuanya. Tentang Rian, tentang janji-janji palsu, dan tentang kehidupan yang kini tumbuh di rahimnya. Setiap kata keluar bersama isak tangis yang memilukan. Reaksi ibunya adalah keheningan yang mencekam, sebelum akhirnya sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dinda. Anak tidak tahu diuntung. Kamu sudah mencoreng arang di muka ibu dan bapak. Mau ditaruh di mana muka kami ini, Dinda? Teriakan ibunya memanggil bapaknya yang baru pulang dari sawah. Amarah sang ayah meledak lebih dahsyat. Suaranya yang berat dan keras menggema ke seluruh rumah, membawa sumpah serapah dan kata-kata penyesalan karena telah membesarkannya. Pergi kamu dari rumah ini. Kami tidak punya anak perempuan jalang seperti kamu. Dinda hanya bisa meringkuk di lantai, menerima setiap makian sebagai cambuk. Di tengah badai amarah itu, ia tidak menyadari jendela ruang tengah sedikit terbuka. Di baliknya, sepasang mata milik Bei Asih, tetangga sebelah yang paling terkenal dengan mulutnya yang ember, menyala penuh kemenangan. Ia telah mendapatkan berita terpanas di kampung hari itu. Dan ia tidak sabar untuk menyebarkannya. Api itu menyala lebih cepat dari yang Dinda bayangkan. Berita tentang aib keluarganya, yang dibumbui dengan berbagai macam versi cerita oleh Bei Asih, menyebar di udara Majalaya seperti spora jamur di musim hujan. Pagi setelah malam penuh amarah itu, dunia Dinda telah berubah selamanya. Ketika ibunya membuka warung, tidak ada lagi sapaan ramah atau obrolan ringan dari para tetangga. Yang ada hanya tatapan-tatapan aneh. Beberapa pelanggan yang biasanya berutang, hari itu membayar dengan uang pas dan langsung pergi tanpa banyak bicara. Yang lain hanya lewat, melirik sebentar ke arah warung dengan tatapan menghakimi, lalu berbisik-bisik kepada teman di sebelahnya. Warung yang biasanya ramai, hari itu terasa lengang dan dingin. Ibunya tidak berkata apa-apa, tapi Dinda bisa melihat bahunya yang semakin membungkuk, menanggung beban malu yang tak terucapkan. Bagi Dinda, rumahnya kini tak ubahnya sebuah sangkar. Ia tidak berani keluar. Sekali waktu ia mencoba pergi ke sumur di belakang rumah, ia melihat beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci di tepi sungai langsung menghentikan obrolan mereka. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa lebih bising daripada gosip apapun. Saat ia berbalik, ia bisa mendengar bisikan mereka kembali dimulai, seperti desis ular. Lihat, itu dia anaknya. Masih berani menunjukkan muka ya. Kasihan orang tuanya. Punya anak perempuan kok tidak bisa dijaga. Zaman sekarang, pergaulan bebas ya begitu akibatnya. Setiap kata adalah kerikil tajam yang dilemparkan ke arahnya. Ia berlari masuk ke dalam rumah, mengunci diri di kamar, dan membiarkan air mata kembali membasahi bantalnya yang sudah lapuk. Ruang geraknya semakin sempit. Dunianya menyusut hingga hanya sebatas 4 dinding kamar yang pengap. Bapaknya sama sekali tidak mau berbicara padanya. Kehadirannya di rumah terasa seperti hantu yang tidak diinginkan. Jika mereka tidak sengaja berpapasan di lorong,
Bapaknya akan membuang muka dan berdeham keras, seolah udara di sekitar Dinda begitu kotor dan menular. Di tengah neraka sunyi itu, sebuah ketukan pelan terdengar di jendela kamarnya. Bukan di pintu depan. Di jendela. Dinda beringsut, mengintip dari balik gorden tipis. Di luar, berdiri Bayu. Wajahnya terlihat cemas. Dengan ragu, Dinda membuka jendela itu sedikit. "Kamu sudah makan?" tanya Bayu pelan. Suaranya nyaris berbisik. Tangannya menyodorkan sebuah rantang susun dari logam. "Tadi ibuku masak sayur lodeh kesukaanmu. Aku bilang saja mau main ke sawah. Jadi sekalian aku bawakan." Dinda menatap rantang itu, lalu menatap wajah Bayu. Di seluruh dunia ini, hanya pria ini yang masih menatapnya tanpa penghakiman. Hanya dia yang tidak memandangnya sebagai aib. Matanya kembali berkaca-kaca. "Untuk apa, Yu?" lirihnya. "Semua orang membenciku. Keluargaku sendiri membenciku. Kamu seharusnya menjauhiku juga. Nanti kamu ikut dicap yang tidak-tidak." Bayu mendorong rantang itu dengan lembut ke tangan Dinda. "Aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku pedulikan adalah kamu dan..." Ia berhenti sejenak, melirik ke arah perut Dinda. "Kesehatanmu. Sekarang makan, ya? Jangan biarkan dirimu kelaparan. Kamu tidak sendirian." Bayu tidak menunggu jawaban. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di balik rimbunnya pohon pisang di belakang rumah. Dinda memeluk rantang itu. Masih hangat, sama seperti persahabatan mereka. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasakan sesuatu selain kepedihan. Ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Kehadiran Bayu menjadi satu-satunya cahaya di hari-hari Dinda yang gelap. Ia tidak datang setiap hari, tapi kehadirannya selalu terasa. Kadang ia hanya meletakkan sekantong buah rambutan di depan jendela. Di lain waktu, ia hanya duduk di kejauhan, di bawah pohon bambu di tepi sungai, seolah berjaga, memastikan Dinda baik-baik saja dari kejauhan. Ia tidak pernah menyinggung soal Rian, tidak pernah bertanya tentang kronologi kejadian. Ia hanya ada di sana, hadir. Dan bagi Dinda, kehadiran itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore, saat Dinda memberanikan diri duduk di bangku bambu di halaman belakang, menikmati sisa-sisa matahari, Bayu datang dan duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang sopan. "Langitnya bagus," kata Bayu memecah keheningan. Dinda tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. "Aku ini bodoh ya, Yu?" Bayu menoleh. "Kamu tidak bodoh, Din. Kamu hanya terlalu tulus. Dan orang yang tulus seringkali dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hati." "Aku sudah menghancurkan segalanya," isak Dinda pelan. "Masa depanku, nama baik keluarga, semuanya hancur." "Yang hancur bisa dibangun lagi," sahut Bayu tenang. "Yang penting, fondasinya harus kuat. Dan fondasi itu ada di dalam dirimu sendiri. Kamu harus kuat, Din." "Bagaimana caranya untuk kuat?" tanya Dinda putus asa. "Bahkan ayahku sendiri berharap aku tidak pernah dilahirkan." Belum sempat Bayu menjawab, pintu belakang terbuka dengan kasar. Bapak Dinda berdiri di sana. Wajahnya keras seperti batu. Tatapannya menusuk tajam ke arah Bayu, sebelum beralih ke Dinda. "Masuk kamu," perintahnya dengan suara dingin. "Ada yang mau Bapak bicarakan?" Jantung Dinda berdebar kencang. Ia menatap Bayu dengan tatapan takut. Bayu hanya bisa mengangguk pelan, memberinya isyarat untuk menurut. Di ruang tengah yang remang-remang, bapaknya berjalan mondar-mandir seperti harimau di dalam kandang. Ibunya duduk di pojok, menyembunyikan wajahnya di balik kerudung. "Bapak sudah tidak tahan lagi, Dinda," desis bapaknya. "Setiap hari Bapak harus menanggung malu ini. Warung ibumu sepi. Orang-orang memandang kita seperti kotoran. Masalah ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus." Dinda menunduk, mencengkeram ujung bajunya erat-erat. "Besok malam," lanjut bapaknya. Suaranya final dan tanpa bantahan. "Bapak sudah memanggil pamanmu dari Cicalengka dan uakmu dari Ciparai. Semua keluarga inti akan berkumpul di sini.
Kita akan adakan rapat keluarga. Kita harus selesaikan masalah ini secara adat. Apapun keputusan mereka nanti. Entah kamu harus diasingkan atau... Bapaknya tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi ancaman di dalamnya terasa begitu nyata. Dinda mengangkat wajahnya. Pucat pasi. Rapat keluarga. Itu artinya, penghakimannya akan segera digelar secara resmi. Ini bukan lagi sekadar gosip tetangga. Ini adalah vonis dari seluruh keluarganya. Sebuah vonis yang bisa membuangnya dari satu-satunya dunia yang pernah ia kenal. Selamanya. Malam itu, udara di rumah Dinda terasa lebih berat dari biasanya. Berat oleh keheningan yang mencekam dan tatapan-tatapan yang dingin. Satu persatu, kerabatnya datang. Paman Danu dari Cicalengka, seorang pria bertubuh tegap dengan kumis tebal dan sorot mata yang tajam, datang bersama istrinya yang pendiam. Tak lama kemudian, Uak Reni dari Ciparai tiba, seorang wanita paruhbaya yang terkenal dengan lidahnya yang setajam silet. Mereka tidak membawa oleh-oleh atau senyum ramah seperti saat lebaran. Mereka datang dengan wajah serius, seolah hendak menghadiri upacara pemakaman. Dinda diminta duduk di tengah ruangan, di atas tikar pandan yang terasa dingin menusuk kulit. Ia duduk bersimpuh, menunduk, tidak berani menatap wajah-wajah yang kini membentuk setengah lingkaran di hadapannya. Ia seperti seorang pesakitan yang menunggu vonisnya dibacakan di depan dewan hakim. Bapak dan ibunya duduk sedikit di belakang, seolah menjaga jarak dari aib yang telah ia ciptakan. Paman Danu berdeham keras. Suaranya yang berat langsung membungkam suara jangkrik di luar. Kita semua berkumpul di sini malam ini bukan untuk bersenang-senang. Mulainya, matanya menatap lurus ke arah Dinda yang menunduk. Kita berkumpul karena ada borok yang harus disembuhkan. Sebuah aib yang sudah tercium ke seluruh kampung dan mencoreng nama baik keluarga besar kita. Dinda semakin menundukkan kepalanya. Setiap kata dari pamannya terasa seperti tamparan. Sekarang jawab, Dinda, lanjut Paman Danu. Nadanya semakin menekan. Siapa laki-laki itu? Siapa bajingan yang sudah merusakmu dan lari begitu saja? Dinda hanya bisa menggeleng pelan. Air matanya mulai menetes satu persatu ke pangkuannya. Bagaimana ia harus menjawab? Menyebut nama Rian, atau Sofian, hanya akan terasa seperti menabur garam di atas lukanya sendiri. Tidak bisa menjawab? Desis Uak Reni dari sudut ruangan. Tentu saja tidak bisa. Waktu berbuat tidak pakai pikiran. Sekarang ditanya pura-pura bisu. Anak perempuan macam apa kamu ini? Kamu tidak kasihan melihat bapak ibumu harus menanggung malu begini? Di mana kamu simpan otakmu itu? Makian itu terus berlanjut. Silih berganti. Tuduhan, pertanyaan yang menyudutkan, dan caci maki yang merendahkan. Mereka membicarakan dirinya seolah ia tidak ada di sana. Mereka merencanakan nasibnya seolah ia adalah sebuah barang rusak yang harus disingkirkan. Tidak ada jalan lain, kata Paman Danu akhirnya, setelah lelah menghakimi. Masalah ini harus ditutup rapat. Dinda harus pergi dari sini. Nanti kita kirim dia ke tempat kerabat kita yang jauh di Lampung. Biar dia melahirkan di sana. Anaknya, biar nanti kita carikan orang tua angkat yang baik. Setelah semuanya selesai, Dinda bisa pulang. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Dunia Dinda runtuh untuk kedua kalinya. Diasingkan, dibuang, dan anaknya akan diambil darinya. Ia mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan tatapan memohon. Tapi ibunya hanya membuang muka. Air matanya mengalir deras. Bapaknya mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras, menyetujui keputusan itu dalam diam. Habis sudah. Tidak ada lagi harapan. Ia akan kehilangan segalanya. Tepat ketika Paman Danu hendak mengetuk meja untuk mematenkan keputusan itu, sebuah suara yang tenang namun tegas memecah keheningan yang menyesakan itu. Cukup. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Di sana, di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, berdiri Bayu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan badai. Ia pasti sudah berdiri di sana sejak tadi, mendengarkan setiap kata yang menyakitkan itu. "Siapa kamu bocah?" bentak Paman Danu. Amarahnya tersulut karena interupsi itu.
Ini urusan internal keluarga kami. Tidak sopan kamu ikut campur. Bayu tidak membalas bentakan itu. Ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan melewati barisan para hakim keluarga itu, dan berhenti. Bukan di hadapan Paman Danu, tapi tepat di samping Dinda. Ia berlutut dengan satu kaki, menyamakan posisinya dengan Dinda, seolah berkata, "Aku ada di pihakmu." Tindakan kecil itu membuat semua orang terdiam. Dinda mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Bayu dengan pandangan tidak mengerti. Ada apa ini? Kenapa Bayu nekat melakukan ini? Bayu menatap Dinda sejenak, sebuah tatapan yang dalam dan penuh makna. Sebelum akhirnya ia bangkit berdiri. Ia membalikkan badannya, menghadap Paman Danu dan seluruh kerabat yang menatapnya dengan heran dan marah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Lalu, dengan suara yang lantang dan jelas, yang menggema di setiap sudut rumah dan bahkan mungkin terdengar hingga ke rumah tetangga, ia mengucapkan kalimat yang membekukan waktu. "Aku yang menghamilinya." Hening. Total. Suara jangkrik di luar pun seolah ikut berhenti berdecit. Gelas-gelas kopi di atas meja seakan bergetar. Mulut Wak Reni yang tadinya setajam silet, kini ternganga lebar. Paman Danu membeku di tempatnya. Matanya membelalak tak percaya. Bapak dan Ibu Dinda mengangkat kepala mereka serempak. Wajah mereka menampilkan ekspresi syok yang luar biasa. Dan Dinda hanya bisa menatap punggung Bayu yang berdiri kokoh di hadapannya. Punggung yang kini menjadi benteng pelindungnya. Otaknya tidak bisa memproses apa yang baru saja ia dengar. Kebohongan besar itu terasa lebih nyata daripada semua kebenaran pahit yang ia alami. Sebelum ada yang sempat pulih dari keterkejutan itu, Bayu kembali bersuara. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang kuat, memaku semua orang di tempat duduknya. "Aku yang akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi Dinda secepatnya. Dan aku akan menjadi ayah dari anak ini." Kebohongan besar yang diucapkan Bayu menggantung di udara seperti awan petir, membiaskan semua cahaya dan suara. Ruangan yang tadinya penuh dengan amarah dan penghakiman, kini dipenuhi oleh keheningan yang canggung dan tatapan yang penuh tanda tanya. Paman Danu adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Ia menatap Bayu dari atas ke bawah, matanya menyipit, mencoba mencari celah dalam ketenangan pemuda di hadapannya. "Bayu," katanya. Suaranya kini lebih serak. "Benarkah ini? Kenapa kamu diam saja selama ini?" Bayu menatap lurus ke mata pamannya Dinda itu. "Maaf, Paman. Kami berdua salah. Kami bingung dan takut. Tapi saya tidak akan lari. Apa yang sudah saya mulai, akan saya selesaikan." Jawabannya singkat, tegas, dan tidak memberikan ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Wak Reni mendecakkan lidahnya. Meski sorot matanya tak lagi setajam tadi. Sudah terlanjur jadi bubur. Mau bagaimana lagi? Gumamnya. Paradoksnya, pengakuan Bayu yang mengejutkan itu justru menjadi solusi yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sebuah pernikahan. Meskipun dilangsungkan dengan tergesa-gesa dan diiringi bisik-bisik, sebuah pernikahan jauh lebih terhormat daripada memiliki anak di luar nikah. Wajah keluarga masih bisa diselamatkan. Malu itu bisa ditutupi dengan syukuran kecil dan alasan bahwa pasangan muda ini memang sudah tidak sabar. Rapat keluarga yang tadinya bertujuan untuk membuang Dinda, kini berubah menjadi rapat perencanaan pernikahan darurat. Paman Danu, sebagai kepala keluarga, mengambil alih. Ia berbicara tentang wali, mahar seadanya, dan upacara akad nikah yang harus dilangsungkan secepat mungkin, sebelum perut Dinda semakin terlihat jelas. Dinda hanya bisa duduk diam, menjadi penonton dalam drama tentang hidupnya sendiri. Kepalanya pusing. Ia melirik bapak dan ibunya. Wajah mereka masih pucat karena syok. Tapi Dinda bisa melihat setitik kelegaan di mata mereka yang lelah. Beban mereka seolah sedikit terangkat, dipindahkan ke pundak kokoh milik Bayu. 1 jam kemudian, para kerabat telah pamit pulang. Rumah kembali sepi, hanya menyisakan Dinda, kedua orang tuanya, dan Bayu. Orang tua Dinda masuk ke kamar mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
meninggalkan kedua anak muda itu dalam keheningan yang pekat di ruang tengah. "Ayo ke belakang," ajak Bayu pelan. Dinda mengikutinya tanpa membantah. Mereka duduk di bangku bambu yang sama di halaman belakang, di bawah cahaya rembulan yang pucat. Angin malam terasa dingin, tapi tidak sedingin suasana hatinya beberapa jam yang lalu. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Dinda hanya menunduk, memainkan jemarinya sendiri. Bayu menatap lurus ke rumpun bambu yang bergoyang ditiup angin. Akhirnya, Dinda tidak tahan lagi. "Kenapa?" bisiknya. Suaranya parau karena tangis dan kebingungan. "Kenapa kamu lakukan itu, Bayu? Kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Kamu berbohong demi aku." Bayu menoleh, menatap Dinda dengan tatapan yang belum pernah Dinda lihat sebelumnya. Tatapan yang dalam, tenang, dan luar biasa dewasa. "Hidupku tidak hancur, Dinda. Tapi kamu berbohong. Kamu menanggung aib yang bukan milikmu. Nanti semua orang akan berpikir." "Aku tidak peduli apa yang akan dipikirkan semua orang," potong Bayu lembut. "Yang aku pedulikan adalah apa yang akan terjadi padamu jika aku diam saja. Aku dengar apa yang mereka rencanakan. Mereka akan memisahkanmu dari anakmu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Air mata kembali mengalir di pipi Dinda. Tapi kali ini bukan air mata kepedihan. Ini adalah air mata haru yang meluap-luap. "Tapi ini tidak adil untukmu, Bayu. Pernikahan ini adalah hal yang sakral. Kamu tidak seharusnya memulai pernikahanmu di atas kebohongan seperti ini." Bayu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang getir namun tulus. "Mungkin ini sudah jadi garis tanganku, Din. Mungkin tugasku di dunia ini memang untuk menjagamu. Sejak kita kecil, saat kamu jatuh dari pohon jambu, bukankah aku yang menggendongmu pulang? Saat layanganmu putus, bukankah aku yang memanjat atap untuk mengambilnya? Anggap saja, ini sama seperti itu. Hanya saja, kali ini yang jatuh adalah duniamu, dan aku hanya mencoba untuk menangkapnya sebelum benar-benar hancur." Penjelasan yang begitu sederhana itu justru terasa begitu kuat, meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Dinda. Ia terisak hebat, menumpahkan semua rasa sakit, ketakutan, dan kelegaan yang membuncah di dadanya. Bayu hanya diam, membiarkannya menangis, memberinya ruang untuk melepaskan bebannya. Setelah tangisnya mereda, Dinda menyeka air matanya. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Kita jalani saja," jawab Bayu mantap. "Kita akan menikah. Kita akan menjadi orang tua untuk anak ini. Kita hadapi semuanya bersama-sama. Kamu tidak perlu mencintaiku seperti kamu mencintai dia. Cukup anggap aku sebagai sahabatmu, sebagai partner, sebagai kakak yang akan melindungimu dan keponakannya." Hati Dinda terasa perih mendengar kalimat itu. Bayu bahkan memberinya jalan keluar dari perasaan bersalah. Ia begitu baik, terlalu baik hingga rasanya menyakitkan. Aku berutang nyawa padamu, Bayu," lirih Dinda. "Kamu tidak berutang apapun padaku," sahut Bayu. "Cukup berjanjilah satu hal. Berjanjilah kamu akan kuat. Berjanjilah kamu akan bahagia. Demi anakmu. Itu saja sudah cukup untuk membayar semuanya." Malam itu, di bawah tatapan rembulan yang menjadi saksi bisu, sebuah perjanjian tanpa suara terjalin di antara mereka. Sebuah perjanjian untuk menjalani sebuah kebohongan besar demi sebuah kebenaran yang lebih agung, yaitu melindungi nyawa tak berdosa yang sedang tumbuh. Dinda menatap wajah sahabatnya itu. Wajah yang selama ini selalu ada, yang selalu ia anggap biasa saja. Malam ini, wajah itu terlihat berbeda. Di sana, ia tidak lagi melihat Bayu, teman masa kecilnya. Ia melihat seorang pahlawan. Laki-laki sejati yang datang bukan untuk menabur janji, tapi untuk memberikan seluruh hidupnya sebagai bukti. Sebuah harapan yang baru dan rapuh, mulai tumbuh di hatinya yang porak-poranda. Pernikahan itu akhirnya dilangsungkan. Sebuah upacara akad nikah yang sederhana, dihadiri hanya oleh keluarga inti dan beberapa tetangga dekat yang masih menaruh hormat. Tidak ada pelaminan megah atau hiburan dangdut semalaman. Yang ada hanyalah sepasang pengantin yang berdiri canggung,
mengucapkan janji suci yang dilandasi oleh sebuah rahasia besar. Dinda resmi menjadi istri Bayu. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Mereka tinggal di rumah peninggalan nenek Bayu yang sudah lama kosong. Sebuah rumah panggung sederhana yang dikelilingi kebun singkong. Mereka berbagi atap, berbagi makanan, tapi tidur di kamar terpisah. Bayu memperlakukan Dinda dengan rasa hormat yang luar biasa. Ia memastikan Dinda tidak pernah melewatkan jadwal periksa ke bidan. Ia yang memasak di pagi hari sebelum berangkat ke sawah saat Dinda masih mual-mual, dan ia yang akan membawakan buah mangga muda yang diminta Dinda di tengah malam. Ia melakukan semua tugas seorang suami, tanpa pernah menuntut haknya. Ia adalah teman serumah terbaik di dunia. Perlahan tapi pasti, es di antara mereka mulai mencair. Dinda mulai melihat Bayu bukan lagi sebagai penolong, tapi sebagai pasangannya. Ia mulai menyiapkan teh hangat untuk Bayu saat pulang kerja. Ia menambal kemeja Bayu yang sobek. Mereka mulai bisa tertawa bersama saat menonton acara komedi di televisi tua. Rumah mereka mulai terasa seperti rumah. Namun, tepat saat secercah pelangi mulai tampak di langit mereka yang kelabu, badai dari masa lalu datang kembali. Suatu siang, saat Dinda sedang menyapu halaman, sebuah mobil sedan biru yang familiar berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Jantung Dinda berhenti berdetak. Dari mobil itu, turunlah Rian, atau Sofyan. Ia terlihat lebih kurus, dan senyum menawan yang dulu selalu ia pamerkan, kini terlihat masam. Dinda, sapanya. Suaranya terdengar ragu. Kita perlu bicara. Dinda mematung. Sapu lidi di tangannya terasa berat seperti batu. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tolong, beri aku kesempatan. Mohon Rian. Ia melangkah mendekat. Aku tahu aku salah. Aku panik. Aku bodoh. Tapi aku sudah menceraikan istriku. Aku sudah siap memulai hidup baru. Denganmu dan dengan anak kita. Anak kita. Kata-kata itu terdengar begitu murah dari mulutnya. Dinda, yang beberapa bulan lalu akan hancur mendengar pengakuan seperti ini, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasakan amarah yang dingin. Anakmu? Tanya Dinda. Suaranya tenang tapi tajam. Di mana kamu saat anak ini membuatku muntah setiap pagi? Di mana kamu saat seluruh kampung menghinaku? Di mana kamu saat ayahku sendiri mengusirku dari rumah? Laki-laki yang disebut ayah oleh anak ini adalah dia yang tidak tidur semalaman saat aku demam. Dia yang rela berjalan kaki ke kecamatan sebelah hanya untuk membelikanku vitamin. Jadi jangan pernah, sekali lagi, menyebut anak ini sebagai anakmu. Rian tertegun. Gadis lugu yang dulu bisa ia permainkan dengan kata-kata manis telah hilang, digantikan oleh seorang wanita kuat yang berdiri tegak di hadapannya. Tepat saat itu, Bayu muncul dari samping rumah, membawa cangkul di bahunya. Ia tidak terlihat kaget. Ia hanya berjalan dan berdiri di samping Dinda, tidak berkata apa-apa. Tapi kehadirannya sudah cukup menjadi sebuah benteng. Melihat mereka berdiri berdampingan, Rian sadar ia telah kalah. Ia menatap Dinda, lalu ke arah Bayu dengan tatapan benci. Kamu beruntung, desisnya pada Bayu, sebelum akhirnya berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi dari kehidupan Dinda untuk selamanya. Setelah mobil itu hilang di tikungan, Dinda merasakan kakinya lemas. Bayu dengan sigap menahan tubuhnya. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya cemas. Dinda mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia menyandarkan kepalanya di dada bidang sahabatnya itu, mencari kekuatan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tibalah waktunya. Dinda melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi Bayu tidak pernah beranjak dari sisinya. Ia yang mengusap keringat di dahi Dinda. Ia yang membisikkan doa dan kata-kata semangat saat Dinda nyaris menyerah. Saat tangis bayi itu pertama kali pecah, tangis kelegaan juga pecah dari mata Dinda dan Bayu. Bidan itu membersihkan sang bayi, lalu menyerahkannya bukan kepada Dinda, tapi kepada Bayu. Ini, Pak, silakan diadzankan. Bayu menerima buntalan kecil itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah mungil yang merah itu.
Wajah yang tidak memiliki kemiripan sama sekali dengannya. Tapi saat ia menatap mata kecil yang baru terbuka itu, semua kebohongan, semua sandiwara, semua beban, seolah lenyap terhisap ke angkasa. Yang ada hanyalah cinta. Murni, tulus, dan tak terbatas. Sambil menahan isak harunya, ia mendekatkan bibirnya ke telinga mungil itu, dan mengumandangkan adzan dengan suara yang bergetar karena cinta. Dinda, yang terbaring lelah di ranjang, menyaksikan pemandangan itu. Ia melihat bagaimana Bayu menatap putranya. Dan saat itu juga, ia tahu, perasaannya pada Bayu bukan lagi sekadar rasa terima kasih atau hutang budi. Itu adalah cinta. Cinta yang tumbuh perlahan, yang dipupuk oleh kebaikan, kesetiaan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Ia mencintai laki-laki ini. Ia mencintai suaminya. 1 tahun kemudian, di halaman rumah panggung yang kini penuh dengan pot-pot bunga yang dirawat Dinda, seorang anak laki-laki kecil tertawa riang sambil mencoba berjalan tertatih-tatih. "Ayah! Ayah!" panggilnya dengan suara cadel. Bayu, yang sedang memperbaiki pagar, langsung berbalik dan menangkap tubuh mungil itu dalam pelukannya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, membuatnya tertawa lebih keras. Dinda keluar dari dapur, membawa 3 gelas es teh di atas nampan. Ia tersenyum, senyum yang benar-benar tulus dan bahagia. Ia meletakkan nampan itu di meja, lalu menghampiri suami dan anaknya. Bayu merangkul pinggangnya, dan mereka bertiga berdiri di sana, di bawah langit Majalaya yang biru cerah. Rumah mereka mungkin tidak mewah, kisah mereka mungkin lahir dari luka dan kebohongan. Tapi di sana, di ujung perjuangan mereka telah menemukan pelangi mereka sendiri. Sebuah keluarga sejati yang dibangun bukan di atas takdir, tapi di atas pilihan. Pilihan untuk tinggal, pilihan untuk berjuang, dan pilihan untuk mencintai. Kisah Dinda dan Bayu mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Pertama, tanggung jawab sejati bukanlah tentang ikatan biologis, melainkan tentang pilihan sadar untuk hadir, melindungi, dan merawat. Bayu membuktikan bahwa seorang ayah sejati adalah ia yang memilih untuk menjadi ayah. Kedua, cinta yang paling agung seringkali tidak datang dalam bentuk kata-kata manis atau janji-janji besar, tapi dalam tindakan pengorbanan yang sunyi dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dan yang terpenting, masa lalu yang kelam tidak harus menentukan masa depan kita. Dari puing-puing kehancuran sekalipun, harapan, kebahagiaan, dan keluarga yang utuh bisa dibangun kembali, selama kita memiliki keberanian untuk memilih kebaikan dan orang yang tepat untuk berjuang bersama. Jika kalian tersentuh dengan kisah perjuangan Dinda dan pengorbanan Bayu, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like sebagai tanda hati untuk mereka. Bagikan cerita ini agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajarannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari cerita ini? Kami tunggu ya.